Salam Namaste, selamat datang di Tika Channel. Hai teman-teman, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Jadi teman-teman, topik kita pada hari ini adalah yoga. Akhirnya ya, buat beberapa yang sudah request. Jadi saya akan menjelaskan tentang yoga sebelum kita memulai gerakan-gerakan ya. Jadi saya selalu mengatakan kepada teman-teman agar memahami teorinya dulu sebelum memulai asanasnya atau memulai praktek yoga. Kenapa? Karena kita harus kenal, jelas, dan tahu apa itu yoga, sehingga kita bisa melakukannya secara maksimal. Nah, jadi sebelum saya menjelaskan ya teman-teman, saya akan balik ke pengalaman saya akan sharing pengalaman saya. Jadi di tahun 2003 ketika saya kuliah di Bali, di situlah saya diperkenalkan dengan yoga. Kemudian saya mulai melakukan meditasi dan mulai ke arah hidup yang lebih sehat, yaitu saya memulai vegetarian. Tapi di situ dari tahun 2003 sampai 2013, jadi 10 tahun ya saya vegetarian yang tidak sehat kalau saya katakan ya. Jadi saya bervegetarian tapi tidak dengan pola hidup yang sehat. Jadi ketika 2013 saya baru mulai belajar lagi bagaimana cara makan sehat dan lain-lain. Jadi ini semua benar-benar eksplorasi hasil eksperimen di dalam hidup saya ya teman-teman. Apa yang saya sharingkan di channel saya ini semua berdasarkan pengalaman hidup saya. Oke, nah balik lagi. Jadi di situ sebelum saya bertemu dengan yoga atau diperkenalkan atau melakukan yoga, meditasi dan vegetarian, saya kilas balik ya, saya seorang anak yang sakit-sakitan ya, saya punya asma parah. Jadi saya tidak bisa hidup tanpa saya. Jadi tanpa obat-obatan saya tidak bisa hidup. Jadi dari umur 5 tahun sampai saya umur 17-18 tahun, saat itu saya selalu bergantung dengan obat. Setiap minggu saya harus ke rumah sakit untuk radiologi, macam-macam lah. Pasti teman-teman yang punya sejarah sakit asma pernah merasakan dan mengalami ini. Tiba-tiba asma kambuh di jam-jam pagi, saat kita enak-enak tidur ternyata saya tidak bisa nafas. Nah, itu suatu pengalaman yang membuat saya trauma dan cukup cukup berat ya ketika saya punya dan mengalami itu semua. Kalau diingat-ingat lagi ya sekarang, tapi itu tidak membuat saya menjadi seorang yang berhenti di situ saja dan merasa menyerah dengan hidup ya. Nah, ketika saya bertemu dengan guru saya, jadi beliau mengambil obat saya. Ya, saya pikir itu waktu itu tindakan yang ekstrim ya teman-teman. Tapi disitulah saya sadar ternyata saya kalah dengan penyakit saya, dan di situ saya mulai belajar untuk mengobati diri saya sendiri. Nah, pengalaman itu ya dari 2003, 2013 dan sampai sekarang saya masih terus belajar. Tidak ada kata untuk berhenti belajar. Bahkan sampai hari ini pun saya masih belajar tentang yoga, bagaimana menyembuhkan diri saya, bagaimana menyembuhkan emosi-emosi, trauma dan lain-lain ya. Jadi saya di sini mengajak teman-teman, ayo kita lakukan, kita belajar bersama. Jadi kita tidak hanya belajar tentang melakukan yoga tanpa kita tahu teorinya seperti apa, bagaimana. Nah, kalau juga teman-teman saksikan video ini sampai habis. Kenapa? Karena di akhir video saya akan membagikan tips bagaimana teknik bernafas yang benar. Oke. Jadi kita mulai ya. Nah, yoga artinya jadi yoga berasal dari bahasa Sanskerta yuj ya, yang artinya penyatuan. Nah, di sini yoga diartikan menyatukan pikiran baik tubuh kita dan nafas kita dalam satu kesatuan. Jadi ketika kita melakukan suatu gerakan, kita melakukannya secara sadar karena pikiran kita pada saat itu, momen itu. Nafas kita juga pada saat itu. Jadi banyak ya ketika kita melakukan suatu gerakan, pikiran kita kemana-mana. Nah, ini dalam yoga disebut citra verti niroda. Jadi di yoga, nafas, pikiran, dan tubuh kita diarahkan pada satu kesatuan. Dimana kalau tadi kita sudah tahu arti katanya, nah tujuannya kita bertujuan untuk
menyehatkan badan kita, tubuh kita, tidak hanya badan kita, pikiran kita, dan juga jiwa kita. Nah, jadi tujuan yoga sangat jelas ya teman-teman, untuk mencapai kesehatan yang holistik, tidak aja pada satu aspek. Nah, juga sering kita mendengar ya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, ini di dalam yoga benar sekali dan diwujudkan ketika kita melakukan yoga secara rutin. Nah, manfaat-manfaatnya pasti teman-teman sudah banyak tahu ya. Jadi secara sehat, kayak saya berasal dari penyakit yang sakit-sakitan, tapi saya bisa menyembuhkan diri saya kembali. Kemudian ingat ya, selalu diiringi dengan kesadaran untuk hidup sehat. Jadi kita tidak ada pemaksaan ya, ketika kalian melakukan yoga, tidak ada satu guru yoga pun yang akan memaksakan kalian untuk menjadi vegetarian. Oke, jadi itu semua dilandaskan dari dalam diri, jadi dilandaskan dari kesadaran diri kalian sendiri ya. Jadi apa saja ketujuh jenis yoga tadi? Yang pertama adalah hatha yoga. Jadi di dalam hatha yoga kita melakukan gerakan-gerakan atau disebut dengan asanas. Nah, kemudian kita melakukan pranayama. Pranayama ini disebut dengan teknik bernafas. Jadi nanti akan diajarkan, saya akan membagikan kepada teman-teman teknik bernafas di dalam yoga. Jadi disebut pranayama ya, jadi bisa diingat. Dan kemudian setelah melakukan asanas, pranayama, dilanjutkan dengan meditasi atau duduk hening ya, duduk. Kemudian ada yang namanya mantra yoga. Jadi mantra yoga ini dilakukan ketika menggunakan mantra ya. Jadi dilakukan dengan menggunakan kundalini. Selanjutnya kundalini yoga. Nah, ini sering teman-teman mungkin familiar mendengarkan tentang kundalini. Jadi pengaktifan cakra-cakra di dalam tubuh. Nah, ini yang paling banyak biasanya orang pengen oh saya pengen mengaktifkan cakra saya. Nah, itu dengan guru yang tepat, dengan latihan yang tepat, teman-teman bisa. Oke, nah lanjut lagi ke ada yang namanya bhakti yoga. Jadi bhakti yoga ini berdasarkan dari rasa cinta kasih ya, melayani. Nah, kalau saya bilang seperti contoh, kita kenal dengan Ibunda Teresa. Nah, beliau melayani setulus hatinya, segenap hatinya. Beliau melakukan bhakti yoga. Nah, bhakti yoga ini bisa kita tujukan kepada pencipta kita, atau kita kepada orang tua kita. Nah, itu bisa ya. Jadi bhakti yoga biasanya dilakukan oleh orang-orang yang religius, yang spiritual. Nah, mereka melakukan ini penyembahan terhadap seorang yang mereka cintai, Tuhan, orang tua, guru, siapapun itu ya. Nah, itu disebut dengan bhakti yoga. Kemudian ada yang disebut dengan karma yoga. Nah, karma yoga kita melakukan yoga melalui tindakan kita. Jadi kemudian ada yang disebut dengan raja yoga. Jadi raja yoga ini juga salah satu cabang dari meditasi ya. Jadi cabang meditasi yang bisa diikuti. Oke, kemudian yang terakhir disebut jnana yoga. Jadi yoga dari ilmu pengetahuan. Jadi orang-orang yang belajar dan mendalami ilmu pengetahuan seperti yang kita tahu, semisal Albert Einstein ya. Jadi beliau melakukan yoga melalui jnana, melalui ilmu pengetahuan, sehingga hasilnya ya kita sudah tahu secara etimologi. Yoga berasal dari bahasa Sanskerta kuno ya. Jadi pertama kali diperkenalkan oleh seorang tokoh yang bernama Resi Patanjali dalam bukunya Yoga Sutra Patanjali. Nah, ada tahapan-tahapan yoga. Jadi apa saja sebenarnya tahapan-tahapan yoga itu? Apa saja 8 tahapan yoga atau disebut Astanga yoga? Jadi apa saja ke-8 tahapan itu? Oke, yang pertama ada yama, niyama, asana, pranayama, pratihara, dharana, dhyana, dan yang terakhir meditasi. Nah, dalam yama, oke kita bahas satu persatu. Jadi dalam yama itu adalah pengendalian diri. Jadi kita diajarkan untuk menjalankan ahimsa, tidak menyakiti. Kemudian kita satya ya, sebagai seorang yang jujur.
tidak melakukan tindakan asusila. Jadi ada 5 hal di dalam niyama yang harus diikuti. Kemudian niyama, apa itu niyama? Jadi melakukan peraturan-peraturan yang mengikuti peraturan-peraturan yang ketat ya. Jadi seperti menjaga diri bersih, kemudian ada melakukan melakukan niat yang kuat ya. Nah, kemudian asanas, gerakan-gerakan dalam yoga, jadi bisa dilakukan. Kita nanti akan lakukan dalam video selanjutnya. Kemudian pranayama, nah salah satu teknik pernafasan yang nanti saya akan ajarkan juga kepada teman-teman ya. Nah, bernafas itu sangat penting. Oke, jadi kalau kita tidak bernafas berarti kita sudah tidak ada ya teman-teman. Jadi selalu kita dapat banyak orang yang menyarankan ketika kita lagi marah, ketika kita sedang emosi atau tidak sadar diri, selalu ingat bernafas. Kenapa? Karena bernafas menghubungkan kita dengan diri kita. Nah, jadi ketika kita bernafas dengan benar, nah terhubung dengan diri kita dengan benar di jalan yang tepat ya. Jadi manfaatnya juga tepat. Oke. Nah, selama ini kita tidak sadar ternyata kita bernafas mungkin kurang tepat. Nah, nanti ketika saya akan ajarkan pada teman-teman bagaimana cara bernafas dalam yoga, dan itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pratihara, pratihara ini lebih mendekatkan diri kepada meninggalkan kita melakukan hidup yang simple, sederhana ya. Jadi kita tidak lagi bermewah-mewah ya. Jadi seorang yogi itu selalu diharapkan untuk melakukan hidup yang sederhana ya. Jadi kemudian dharana, dhyana ini, dan terakhir samadhi ini semuanya menghubungkan kita kepada yang di atas, Tuhan, apapun agama kita. Jadi kita selalu dibimbing untuk mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Nah, mendekatkan diri sehingga kita merasa diri kita dilindungi dan merasa nyaman dan tenang dengan diri kita. Kemudian jadi tadi kita sudah membahas apa itu yoga, apa tujuannya, apa saja jenis yoga, kemudian bagaimana, ada berapa tahapan dalam yoga. Jadi kesimpulan hari ini ya, jadi teman-teman, saya harapkan video ini membantu latihan yoga teman-teman menjadi lebih dalam, dan teman-teman merasakan manfaat yang luar biasa dari yoga tadi. Oke, nah seperti janji saya ya, jadi saya akan mengajarkan teknik bernafas atau pranayama yang disebut anulom vilom dalam yoga. Oke, jadi ini sangat simpel sekali, teman-teman cukup menggunakan tangan kanan, dengan 3 jari, ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah. Jadi press sangat jangan kuat-kuat ya teman-teman, jadi ditekan dengan lembut. Kemudian buang nafas dari sisi kiri. Kemudian hirup nafas. Jadi rasakan ketika kalian menghirup nafas kalian sampai ke perut ya. Nah, ketika kalian menghirup nafas, diafragma kalian mengembang, perut kalian mengembang seperti balon ya. Nah, kemudian tutup dengan lembut. Dibuka ibu jarinya, keluarkan dari sisi sebelah kanan. Keluarkan dari sisi sebelah kanan ya. Sama ketika kalian mengeluarkan nafas, ketika kalian mengeluarkan nafas seperti balon yang dikentaskan. Jadi dari perut naik ke atas. Rasakan hembusan nafas kalian, kemudian tarik lagi dari sebelah kanan, kemudian dikeluarkan lagi dari sisi kiri, tarik lagi dari sisi kiri, ditutup, begitu selanjutnya. Kalau kalian sudah bisa, kalian boleh dibantu dengan tutup mata sehingga kalian lebih fokus pada nafas kalian. Jadi mulai perhatikan bagaimana nafas kalian lebih kencang di sisi kanan atau di sisi kiri, apakah ada hambatan. Nah, itu dengan latihan yang teratur ya, jadi membantu sekali. Jadi terutama ketika kalian tidak bisa tidur, kalian boleh melakukan ini sebelum tidur ya. Kemudian kalau kalian lagi dalam
kondisi galau, apa ini namanya, lagi banyak masalah, kalian juga boleh melakukan ini. Kemudian ketika ada sakit kepala juga sangat disarankan untuk melakukan pranayama. Nah, energi yang kalian ambil dari alam selalu dikeluarkan dari alam. Jadi ketika kita mengambil oksigen, kita mengeluarkan CO2. Nah, begitu seterusnya. Nah, ketika pergantian energi dalam tubuh baik ya, jadi kita juga merasa lebih sehat, lebih bertenaga. Nah, ini selalu saya lakukan ketika pagi ya teman-teman. Jadi sebagai ibu sekarang saya merasakan, kalau dulu kehidupan single ya semuanya enak ya, tidurnya nyenyak, bangun pagi juga banyak kegiatan yang dilakukan, tapi saya bisa lebih mengatur diri. Tapi ketika bersama anak itu memang luar biasa, tenaga yang kita butuhkan juga ekstra. Nah, teknik ini benar-benar membantu saya untuk menjalankan hari-hari saya supaya nggak bad mood ya. Kadang kalau kurang tidur saya tuh selalu suka emosi naik turun ya. Jadi siapa di sini ibu-ibu yang merasakan itu juga? Jadi bisa digunakan teknik begini. Ini sangat membantu sekali kita menyadarkan, selalu membawa kesadaran kita kepada diri kita, sehingga kita tidak menyerang anak kita ya, dengan kita nggak sadar kita marah dengan anak kita. Nah, itu efeknya tidak baik buat mereka. Jadi selalu balik, ingat pesan saya, selalu kembali ke diri kalian, cek dulu di dalam diri sendiri, kemudian baru kita refleks, kemudian itu akan keluar sendiri. Ketika kamu sudah bahagia di dalam, kamu akan memberikan, memancarkan kebahagiaan kepada orang lain. Oke, nah tadi teknik ini bisa dilakukan semua teman-teman ya. Nah, di video selanjutnya kita akan melakukan asanas. Nah, saya akan mulai dari asanas yang simple yang bisa teman-teman lakukan di rumah. Oke, apalagi buat ibu rumah tangga ya yang tidak punya waktu banyak. Nah, kalian bisa melakukan asanas ini. Jadi cukup dilakukan 5-10 menit setiap hari. Kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian di video ini juga saya ingin akhir video ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang telah hadir dalam hidup saya, yang telah memberikan pelita dalam hidup saya menjadi lebih bermakna. Jadi saya berterima kasih kepada kampus saya yang dulu masih institut, sekarang jadi universitas, I Gusti Ida Bagus Subriwa di Denpasar ya. Jadi terutama di UKM Yoga, di situ saya dibentuk. Dan kemudian kepada Ashram Gandhi yang di bawah bimbingan Ida Resi Putra Manyuabe. Kemudian ketika saya pulang ke Medan, saya diberikan kesempatan mengajar oleh Kodeva Civani di Jukpeda Studio di Medan ya. Kemudian dari situ saya diperkenalkan oleh seorang guru yang luar biasa, Miss Mariana. Di Kamalini Studio saya dibimbing juga dan diperkenalkan dengan teknik Iyengar Yoga. Terima kasih kepada kalian semua yang telah membimbing saya, dan kemudian Miss Mariana mempercayakan saya untuk mengajar di Herbes Pekanbaru, dan dari situ kemudian saya pindah ke Jakarta, berkenalan dengan Indobarian. Jadi terima kasih kepada kalian semua yang telah memberikan saya bergerak dalam kesadaran. Namaste.